Heboh, China ketakutan lawan alutsista AS-1 ini yang hendak dikirim ke Indonesia. Apa kabar pemirsa bintang militer dimanapun kalian berada? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga selalu dilancarkan segala sesuatunya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Amerika Serikat alias AS diketahui tengah berusaha menjual F-15 Eagle II ke Indonesia. Penjualan F-15 Eagle II AS ke Indonesia sebagai pengganti Su-35. Seperti diketahui jika AS melarang Indonesia membeli Su-35 dan menggantinya dengan F-15 Eagle II. Larangan AS kepada Indonesia didasari ancaman sanksi CAATSA. Selain itu, F-15 Eagle II dijual AS ke Indonesia untuk menangkal agresi maritim China di Natuna Utara. China sekali lagi menunjukkan eksistensinya sebagai negara agresor dengan mengancam kepemilikan berbagai pulau dan blok laut di Asia Tenggara. Termasuk Natuna Utara yang diancam akan direbut China dari tangan Indonesia. Alutsista China jelas bisa mendukung upayanya dalam menegakkan klaim 9 das line mereka di Natuna Utara. Salah satu alutsista China yang siap digunakan bertempur di medan perang ialah J-20. J-20 bahkan sudah ada yang dibawa oleh kapal induk China yang menandakan Mighty Dragon, ada versi angkatan laut layaknya F-35B. J-20 menjadi ancaman berbahaya bagi unsur udara dan laut Indonesia bila dikerahkan ke Natuna Utara. J-20 berbeda dengan jet Gen 4 Plus lainnya, ini sangat canggih dengan elektronik canggih siluman, sensor, fusi sensor, pemrosesan data, dan mungkin beberapa sistem yang mendukung Artificial Intelligence, AI. Lapor Eurasiantimes.com pada tanggal 25 Agustus tahun 2022. Media China, Mil.Sina.cn bahkan berani mengklaim J-20 bisa menembak jatuh Su-35 sebanyak 6 unit dalam sekali terbang. Jet tempur siluman J-20 bisa menembak jatuh Su-35 sebanyak 6 kali dari jarak 100 km, terangnya. Media China lainnya, Sohu.com pada tanggal 27 Februari tahun 2022 bahkan mengklaim J-20 lebih hebat dari KF-21 Boramae. Ia membeberkan teknologi KF-21 Boramae tertinggal 10 tahun dari J-20. Proyek KF-X sekali lagi membuktikan satu hal, ada banyak negara yang membutuhkan pesawat tempur siluman, tetapi tidak setiap negara dapat melakukannya sendiri. Mereka, Korsel, ingin menipu Indonesia agar membelanjakan uang ke pembelian KF-21 Boramae. Sejak awal Korea Selatan menemukan pasangan yang salah. Poin penting lainnya adalah bahwa mitra Korea Selatan, Indonesia adalah negara miskin. Meskipun populasinya besar, keuangan negara selalu ketat, belum lagi menghabiskan banyak uang untuk mendukung pengembangan jet tempur baru Korea Selatan. Mereka hanya dapat menerima kenyataan bahwa KF-X adalah setengah generasi di belakang F-22 dan J-20. Orang Korea terlalu banyak berpikir, setidaknya KF-21 Boramae, Indonesia. 10 tahun di belakang J-20 China, jelasnya. Karena sebab inilah kebutuhan Indonesia akan jet tempur baru F-15 Eagle II dan Rafale dianggap sangat mendesak.
Selain itu, Indonesia juga harus memperkuat unsur pertahanan maritimnya untuk mempertahankan pulau-pulau terluar sekitaran Natuna. Pulau-pulau itu jangan sampai jatuh ke tangan China karena bisa menimbulkan ancaman ke Indonesia. Wilayah maritim di sekitar Kepulauan Natuna juga termasuk lokasi-lokasi kunci pertahanan yang strategis, menjadikannya semakin penting dari sudut pandang Indonesia. Jika China menguasai pulau-pulau ini atau wilayah di sekitarnya, itu akan merusak posisi keamanan Indonesia dengan memberi pasukan China tempat yang dekat untuk melancarkan serangan terhadap Indonesia, jelas runnetwork.com pada tanggal 1 April tahun 2022. Runnetwork.com menjelaskan bila pulau-pulau itu dikuasai oleh China, maka Beijing bisa mengendalikan jalur perdagangan di Natuna Utara. Kedekatan pulau-pulau dengan Indonesia menghadirkan risiko keamanan yang signifikan untuk pertahanan negara Indonesia dan memungkinkan militer untuk memantau jalur perdagangan melalui wilayah tersebut, ungkapnya. Kemudian bisa saja China mengubah pulau-pulau itu jadi pangkalan militer, menempatkan pesawat pembom di sana untuk menyerang Indonesia. Jauh sebelum rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, Amerika Serikat telah mengingatkan Indonesia soal ancaman pesawat pembom China. Peta radius serangan menunjukkan bahwa pembom H-6 China yang berbasis di Pulau Wudi sekitar 400 mil dari Hong Kong dapat menyerang target jauh di timur Filipina, dan selatan Singapura, Selat Malaka, dan ibu kota Indonesia Jakarta. Pesawat tempur J-11 China dapat menjangkau hingga Singapura, Balikpapan, yang juga merupakan wilayah Kalimantan Timur, dan Laut Jawa, serta ke timur Filipina. Vietnam Selatan dan Malaysia akan berada dalam jangkauan kekuatan udara China, kata runnetwork.com. Untuk itulah diperlukan pertahanan maritim semacam coastal defense demi menghalau semua unsur penyerang China. AS sendiri sudah membentuk unit pertahanan maritim tersebut dan siap disalurkan ke negara-negara mitra yang membutuhkan termasuk ke Indonesia. AS membentuk regu tempur pertahanan maritimnya itu dari pasukan gabungan US Army dan USMC. Keduanya lantas dilebur jadi satu dan dilatih sedemikian rupa untuk mengoperasionalkan berbagai macam perangkat militer untuk menangkis serangan kapal perang dan jet tempur China. Korps Marinir dan unit Angkatan Darat AS yang berspesialisasi dalam sistem roket artileri mobilitas tinggi berada di darat dan siap untuk menembak sasaran maritim, jelas Jenderal Joseph Clearfield, Wakil Komandan USMC Pasifik dan Komandan Pasukan Marinir Armada kepada Defense News pada tanggal 4 Agustus tahun 2022. Regu tempur tersebut sudah melakukan berbagai simulasi pertahanan maritim di RIMPAC 2022 yang baru-baru ini digelar di Hawaii. Latihan itu kemudian memungkinkan pasukan mengeksplorasi bagaimana berkontribusi pada dominasi maritim termasuk menangkis serangan udara dan laut musuh, ungkapnya. Kini mereka siap dikirim ke Natuna Utara bila Indonesia mengizinkan penempatan pasukan itu di sana. Melalui pasukan baru dan konsep operasi pangkalan ekspedisi lanjutannya, membayangkan kelompok-kelompok kecil marinir yang tersebar di seluruh pulau dan garis pantai regional, termasuk di Filipina, Indonesia, Jepang, dan dimanapun negara-negara mitra bila mengizinkan. Unit-unit kecil itu akan membawa semua yang mereka butuhkan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain sambil melakukan misi pengawasan, membangun tempat pengisian bahan bakar untuk pasukan gabungan dan meluncurkan rudal. AS juga sudah menyatakan dukungannya kepada Indonesia dan siap membantu mempertahankan Natuna Utara. Amerika Serikat dan Indonesia memiliki visi yang sama tentang kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, termasuk komitmen terhadap kebebasan navigasi dan penerbangan. Indonesia adalah pemimpin di ASEAN dan jangkar tatanan berbasis aturan di Indo-Pasifik. Amerika Serikat tetap terlibat secara mendalam di Indo-Pasifik, dan kami serta mitra kami percaya bahwa cara terbaik untuk mencegah konflik adalah dengan memperkuat nilai-nilai bersama kami. Kerjasama keamanan adalah pilar utama kemitraan strategis kami. Amerika Serikat bangga menjadi mitra pertahanan terbesar Indonesia dalam hal jumlah latihan dan acara tahunan di mana kita berpartisipasi bersama. Kerjasama kita dalam kontraterorisme dan dalam melawan ekstremisme kekerasan juga merupakan komponen penting dari upaya bersama kita untuk membangun dunia yang lebih aman. Kami mendukung upaya kuat Indonesia untuk menjaga hak maritimnya dan melawan agresi RRT di Laut Cina Selatan, termasuk di zona ekonomi eksklusifnya di sekitar Kepulauan Natuna, lapor state.gov. Selain itu AS ternyata siap mengirim saudara dari F-15 Eagle II ke Indonesia. Pengiriman saudara F-15 Eagle II ke Indonesia ini bahkan membuat China panik karena akan sangat efektif melawannya di Natuna Utara.
Alutsista itu ialah Boeing V-22 Osprey. Rupanya China amat ketakutan melawan V-22 Osprey, karena alutsista ini akan meningkatkan kemampuan tempur pertahanan maritim Indonesia. Gedung Putih juga menyetujui penjualan 8 tilt rotor MV-22 Block C Osprey terbaru ke Indonesia dengan total harga hingga $2 miliar. Penjualan senjata ini berbeda dengan penjualan senjata pada umumnya. Pesawat tilt rotor MV-22 Block C Osprey dianggap sebagai senjata dan peralatan teknologi hitam Amerika Serikat dan tidak mudah diekspor. Menurut militer Indonesia, pembelian pesawat tilt rotor MV-22 Block C Osprey akan digunakan untuk patroli maritim, bantuan bencana laut dan bantuan kemanusiaan, tetapi jelas, ini sepenuhnya retorika. Pesawat tilt rotor MV-22 Block C Osprey dikenal sebagai senjata ampuh dalam operasi pendaratan amfibi, dan sangat cocok untuk misi tempur seperti pertahanan pulau dan perebutan pantai. Indonesia, sebagai negeri 10.000 pulau membeli pesawat operasi khusus semacam ini, di satu sisi, untuk memperkuat pengelolaan pulau, dan di sisi lain, untuk mempersiapkan persaingan sumber daya laut di masa depan. Alasan mengapa AS dapat menyetujui transaksi senjata ini jelas untuk meningkatkan kemampuan tempur Angkatan Laut Indonesia dan memungkinkannya untuk menghadapi Angkatan Laut China di Laut Cina Selatan, jelas Toutiao.com pada tanggal 9 Juni tahun 2021. Bisa jadi nantinya AS memang akan mengirim F-15 Eagle II dan V-22 Osprey ke Indonesia secara serempak.